tapi ingat darusiku. Tanyakan apoteker di mana dapatkan obatnya, supaya dapat obatnya betul bermanfaat. Tanyakan apoteker tentang dosisnya, tanda apa guna dan bermanfaat. Tanyakan apoteker cara menyimpan obatnya, supaya kualitas obat tetap terjamin. Tanyakan apoteker cara membuang obat rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para audiens yang berbahagia sudah bergabung bersama kami. Hari ini kita akan seminar tentang dagusiku. Jadi proyek ini dari kami kelompok 3 kelas 11 Farmasian. Perkenalkan, nama saya Mutiara Tina Putri Cahyani. Saya sebagai moderator dan pemateri. Perkenalkan, nama saya Aisyah Soleta. Saya di sini sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pertama sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Nasya Nadira Putri sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Rizal sebagai pemateri. So, hari ini kita akan seminar tentang dagusiku. Silakan dimulai. Jadi apa itu dagusiku? Dagusiku adalah kepanjangan dari dapatkan, gunakan, simpan obat, dan buang obat dengan benar. Nah, ini yang pertama adalah dapatkan obat dengan benar. Nah, cara mendapatkan obat dengan benar itu, yaitu kalian harus di tempat yang baik dan memiliki izin beredar. Nah, dalam mendapatkan obat, kalau sudah memiliki izin itu nanti akan terjamin akan kualitasnya, seperti kayak expirednya, terus produk kemasannya, rasa dan bau. Nah, contohnya kayak seperti apotek, terus instalasi atau fasilitas kesehatan, toko obat, dan minimarket untuk memastikan kualitas dan keaslian obat. Nah, ini ada tips mendapatkan obat dengan benar. Yang pertama, jangan perhatikan penggolongan obat. Penggolongan obat ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada obat bebas. Obat bebas ini biasanya punya berwarna hijau, tepinya itu berwarna hitam. Yang kedua ada obat bebas terbatas, tepinya itu berwarna biru, tepinya juga berwarna hitam. Yang ketiga ada obat keras dan sistematika. Nah, ini yang punya biasanya berwarna merah. Terus ada huruf K itu berwarna hitam dan tepinya juga berwarna hitam. Nah, yang
diracik untuk bahannya diracik untuk pasien dengan menetapkan dosis yang tepat. Nah, apa sih tujuannya terawat dosisnya ditempatkan untuk pasien itu? Nah, itu tujuannya untuk menyembuhkan, mengobati, dan menjaga kesehatan pasien tersebut. Nah, di sini kan ada 4 prinsip penggunaan obat. Yang pertama ada tepat diagnosa. Tepat diagnosa itu apa sih? Tepat diagnosa itu dimana kita itu menceritakan atau mengeluhkan apa yang kita rasakan pada dokter atau apoteker. Nah, di situ nanti apoteker atau dokter menggali informasi dari kita. Sebenarnya kita kenapa, gejalanya apa. Nah, nanti itu di situ dokter atau apoteker itu bisa mendiagnosa kita itu sakitnya ini, jadi gampang untuk mengasih pengobatan pada pasien tersebut. Terus yang kedua ada tempat indikasi. Tempat indikasi ini seperti kayak misal kita sakit demam, tapi kita malah minumnya obat kayak sama obat diare, terus obat yang lain-lain. Nah, itu kan salah kan? Nah, kan jelas tidak menimbulkan efek terapi yang kita inginkan. Jadi misal kalau kita mau tempat indikasi yang benar pada tubuh kita, ya kalau kita sakit demam ya udah kita minumnya sanol, paracetamol, dan yang tempat-tempat aja ya. Terus untuk tempat obat ini sama yang kayak dijelasin Mbak Alicia tadi yang barusan, kita harus mengecek kemasan obat. Nah, kemasan obat ini nanti bocor nggak, terus kardusnya kayak nggak, terus kadaluarsanya itu ada nggak di kemasan tersebut. Nah, kalau misal tidak ada, nggak mungkin kan kalian mau beli. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar memperhatikan pada saat pemilihan obat. Terus tepat dosis ini gimana? Tepat dosis itu kita memberikan dosis yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, di mana itu nanti kita harus mencocokkan dengan usia, terus berat badan, terus fungsi organ dan faktor klinis lainnya. Maka dari itu pemberian dosis secara tepat pada pasien itu sangat penting ya tadi. Karena jika kita salah memberikan dosis pada pasien itu bisa menimbulkan hal efek samping, bisa menimbulkan keracunan pada tubuh kita yang tidak diinginkan. Maka dari itu setiap orang kan memiliki kondisi tubuh yang berbeda-beda. Jadi kita kalau ingin menentukan dosis ya kita harus memperhatikan sesuai kebutuhan pasien tersebut agar menghasilkan hasil yang baik serta maksimal bagi tubuh kita dan tidak membahayakan. Yang ketiga ada sifat obat dengan benar. Yang pertama, kita harus menjaga obat bagaimana kita mengetrit pacar kita sendiri. Kenapa sih kok harus disimpan dengan benar? Karena agar terjamin akan kualitasnya, warna, bau itu, supaya tepat dan jauh masa penggunaannya dari kadaluarsa. Terus ngetrit obat juga kita perlu yang namanya perhatian khusus. Yang pertama dari suhu, terus harus didekatkan dengan matahari atau enggak gitu. Jangan sampai kena matahari secara langsung, karena itu dapat merusak obat. Jagus ibunya adalah buang obat dengan benar. Obat yang biasanya dibuang adalah obat yang telah mencapai ED atau expired date. Ciri-ciri obat kadaluarsa adalah obat yang telah melewati waktu kadaluarsa. Biasanya obat tersebut telah berubah rasa, warna, dan juga baunya. Obat yang telah kadaluarsa tidak boleh dibuang sembarangan karena nantinya akan disalahgunakan atau tidak sengaja diminum oleh orang lain. Ada beberapa bentuk sediaan obat: serbuk atau puyer, tablet, kapsul, dan juga sirup. Yang pastinya cara pembuangan berbeda. Cara pembuangan untuk pembuangan serbuk, tetapi untuk cara pembuangan serbuk, tablet, dan kapsul dengan cara yang sama, yaitu dengan dihancurkan terlebih dahulu, kemudian dicampurkan dengan air atau tanah. Setelah itu dimasukkan ke dalam plastik besi tertutup rapat dan dibuang ke tempat sampah. Untuk cairan seperti sirup dibuang pada kloset, kecuali untuk antibiotik. Antibiotik biasanya dibuang bersamaan dengan wadahnya dan jangan lupa untuk menghilangkan ledonya. Kenapa sih antibiotik tidak boleh dibuang pada kloset? Karena antibiotik adalah obat yang
berguna untuk hidup bakteri. Sedangkan di dalam konsep terdapat bakteri yang bernama mikrobioma. Mikrobioma gunanya untuk menguraikan kekebalan di dalam konsep. Jadi jika kita membuang antibiotik ke dalam konsep akan merusak mikrobioma dan akan membuat konsep tersebut tersumbat. Kali ini kita akan membahas penerapan degusi pun di obat tetes mata. Sebenarnya itu apa sih obat tetes mata? Nah, obat tetes mata adalah sejenis steril berupa larutan atau suspensi digunakan untuk mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata dan bola mata. Obat tetes mata yang tergolong dalam obat keras harus didapatkan menggunakan resep dokter yang akan diterapkan langsung oleh apoteker. Contoh obat tetes mata yang pertama insuregulet hydro, yaitu untuk mencegah iritasi dan tetap pedih pada mata yang disebabkan oleh asap, angin, debu, ataupun setelah berenang. Yang kedua ada lentur dari stres, yaitu yang disebabkan oleh mencegah iritasi dan kurangnya produksi air mata. Yang ketiga ada Ilevro. Ilevro ini untuk mengobati rasa nyeri yang disebabkan oleh operasi katarak. Yang keempat ada Sendoliter Hydro, yaitu mengurangi keluhan yang disebabkan oleh mata kering, lelah, terus produksi kotoran yang berlebihan, dan lain-lain. Terus Palmetolol, ini obatnya untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh alergi. Nah, di sini ada penggunaan tes mata. Yang pertama harus ditangani terlebih dahulu, yang kedua cek mata dan expirednya ya. Terus terlebih dahulu kocok dahulu, habis itu condongkan kepala ke belakang dan tarik kelopak bagian bawah ini sampai bentuk parit ya, jadi kayak seperti ini, bukan kayak gini ya, tapi kayak gini ya. Terus yang kelima ada pegang botol tetes lalu tekan perlahan. Setelah itu teteskan obat mata sesuai petunjuk ya. Kalau satu kedua tetes ya udah secukupnya aja, jangan dilebih-lebihkan ya. Terus ada kedipkan mata agar obat menyebar. Tunggu sampai 2 sampai 3 menit. Setelah itu tutup kembali obat tetes dan cuci tangan ya. Nah, siapa ini yang biasanya meneteskan obat tetes mata di lensa mata secara langsung? Salah ya, yang benar itu seperti ini. Karena kalau kalian langsung meneteskan di area di lensa mata, itu bakal mengakibatkan kerusakan, bisa membuat mata bulu kabur dan mengakibatkan katarak juga. Jadi mulai sekarang yang menggunakan obat tetes mata sama salah itu diubah ya, dengan diterusin, nanti kalian mengalami sakit mata. Nah, ini bagaimana cara
dari prinsip penggunaan obat tadi? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, maju depan. Ini kok masih pakai sepatu. Perkenalkan, nama saya Nova Mustika Ayulis dari kelas 10 DLM. Jadi Sebutkan empat prinsip. Iya, tadi. Prinsip penggunaan obat. yang saya ketahui tadi 3 prinsip itu tepat diagnosa, tepat dosis, tepat indikasi. Terima kasih. Selanjutnya ya, pertanyaannya dari Mbak Aisyah. Gimana sih? Oke. Gimana sih cara membuang obat antibiotik yang bentuknya sirup? Kenalan. Saya dari Putri dari kelas LM. Cara membuang Nah, kalau katanya yang cara memilih obat yang benar, dari kemasannya, lalu atau tidak, dari baunya, sama dari bentuknya berubah atau tidak, sama rasanya nggak sih? Ya rasanya. Terima kasih. Sama belum, sama lihat nomor. Iya, expired. Oke, terima kasih. Federasinya sudah jawab, silakan ke depan. Sekian ya seminar dari kami hari ini. Maaf ya apabila banyak salahnya. Ulur waktu kalian yang harusnya mulainya tadi jadi sekarang. Nah, makasih ya udah